Hai guys, selamat datang di Money Talks. Nah, kalau kali ini kita sekarang kedatangan seorang narasumber yang bicara tentang bagaimana caranya mengelola keuangan. Karena di episode lalu kita sudah membahas bagaimana sih mengatasi mobil-mobil yang lagi kredit dan leasing tapi nggak bisa bayar, dan akhirnya karena nggak bisa bayar mobilnya ditarik. Nah, sekarang kita akan membahas di tengah COVID ini banyak sekali artis-artis yang sepertinya sepi job, termasuk saya ya. 3 bulan stres. Tapi nggak apa-apa, sekarang kita akan membicarakan tentang bagaimana caranya mengelola keuangan. Dan saat ini saya kedatangan Mikhail, narasumber kami. Halo Mbak Barbie, halo teman-teman. Yes, Mikhail ini adalah financial influencer. Betul. Ya, halo, selamat siang Mas. Selamat siang Mbak Kumala. Manggilnya Mbak apa Barbie. ya? Mikhail aja. Mikhail ya? aja. Mikhail aja, oke. Nah, sepertinya kan gini, di saat COVID ini semua orang udah pada pusing karena mau manage keuangan, termasuk saya juga. Itu kalau ngeliat ATM nolnya gelinding semua ya, jadi dari yang banyak sampai tersurut gitu. Jadi banyak banget yang pada stres nih. Kira-kira gimana mengatasinya kalau dari segi pandang Mas Mikhail? Oke, ini fenomena yang menarik ya. Menarik karena sekali. semua orang khawatir, deg-degan semua. Mungkin kita nggak tahu nih akan selesai 6 bulan, 12 bulan sampai vaksin ditemukan, kita belum tahu ya. Apakah sampai tahun depan ya, 12 bulan, waduh bisa gulung tikar semua. Iya, semoga bisa secepat mungkin diatasi ya. Nah, kalau pertanyaannya gimana cara mengelola keuangan di masa pandemi COVID-19 seperti ini? Sebenarnya kita simpel aja berpikir bahwa saat ini di saat krisis yang paling penting adalah cash. Cash is king, cash flow is queen gitu. Jadi sebisa mungkin kita kumpulin cash sebanyak mungkin. Nah, cash itu kan terbentuk dari 2. Kita punya income, punya penghasilan gitu kan. Kalau artis dari ngejob event live maupun event yang siaran TV recorded gitu ya, atau kan dari brand endorsement. Kalau dari sisi expense juga pasti banyak, karena saya tahu pasti ada treatment, ada outfit, ada mungkin cicilan barang mewah gitu kan, KPR juga. Nah, itu yang harus kita pikirin matang-matang. Nah, kalau dari segi income, saya ngelihatnya sih mungkin yang bisa dilakuin teman-teman artis adalah melakukan renegosiasi ulang kontrak-kontrak yang mungkin eventnya cancel atau pending. Banyak banget itu yang pada cancel dan honornya nggak pada keluar. Nggak turun ya? Nggak turun. Nah, itu mungkin ngobrol baik-baik aja. Sampai stasiun TV ya? Iya. Sementara sekarang stasiun TV juga keuangannya juga berantakan. Jadi banyak banget pegawai yang di PHK. Ya, mungkin yang bisa saya coba bantu advice, mungkin coba cari win-win solution nih dari pihak production house mungkin, dari pihak artis sendiri. Kira-kira ada mekanisme apa sih? Ya kan paling kita manfaatin platform kayak mungkin sosial media gitu kan. Di YouTube juga saya perhatiin Mbak Barbie udah mulai aktif lagi. Ada trio apa tuh? Trio Tok, betul. Ya, pokoknya seru-seruan aja ya. Seru-seruan aja. Daripada nganggur ngelihat tembok terus di rumah, kayaknya waduh, biasanya kan jalan ke sana, traveling ke luar negeri. Sekarang cuman keluar rumah aja udah jarang. Iya. Harapannya kan monetisasi itu juga income bertumbuh terus, kita growing terus channelnya Mbak Barbie. Sekarang gitu kan. banyak banget orang jadi beralih ke YouTube ya. Kalau dari dulu sebetulnya YouTube udah oke ya, tapi sekarang kayaknya semua orang. Betul. Karena nggak mungkin YouTube nggak bayar. Sementara kalau yang lain event-event off air nggak ada callingan kan, mau nyanyi nggak bisa, nge-DJ juga nggak bisa gitu. Apalagi acara TV programnya di cutting semua. Betul. Oke. Nah, itu dari sisi income dari ngejob event gitu ya. Dari mungkin acara TV. Dicoba negotiable lagi ya, berarti ke production house-nya. Atau dari sisi brand endorsement fee-nya juga. Itu kan saya tahu juga, saya pernah baca kemarin riset, mungkin penurunan 20-30, bahkan ada yang 50% turun ya. Nah, itu kan drastis, bisa dirasakan teman-teman artis. Nah, penurunan itu mungkin bisa diatasi dengan mirip-mirip sih, ngomong lagi dengan pihak brand. Cuman bedanya adalah kita ganti nih kontennya. Kalau biasanya artis kan banyak masuk ke mungkin showing off something gitu ya, rumah mewah atau barang mewah, mungkin kayak ngomongin ya mungkin outfit gitu ya, nah cuman saat ini kalau diperhatikan tren itu mulai bergeser karena orang mulai stres dengan dirinya sendiri. Diri gua aja susah gitu ya, uang susah. Mikir yang lain ya. Betul, makanya konten harus agak di shift fokusnya lebih relatable, yang relevan. Kayak misalnya mungkin ngomongin gimana sih ngatur keuangan kayak gini, podcast kayak gini. Sekali ini bagus banget soalnya ya. Betul, dan juga orang. Betul Mbak Barbie. Bisa juga ngomongin apa ya?
Masak mungkin, Mbak Barbie suka masak gak? Oh, suka banget. Saking suka masaknya kemarin pas lagi pandemi naik 9 kilo. Waduh, nggak kelihatan loh. Masa sih nggak kelihatan ya? Tetap langsing. Udah turun 5 kilo, tinggal 4 kilo lagi. Oke. Pokoknya semangat, sekarang udah mulai nge-gym lagi. Iya. Betul. Jadi kurang lebih kontennya harus diperhatiin tuh. Nggak bisa dengan konten yang sama kayak gitu. Gue pokoknya maunya brandingnya gitu, nggak bisa, harus agak coba cari harus bentuk baru. Harus ada kreativitas lagi yang lain, konsep baru ya. Oke. Terus kalau untuk misalnya, kira-kira kan banyak sekarang yang menjual aset nih. Betul. Kira-kira mengatur income-nya tuh per bulan bagaimana nih? Kita harus misalnya gini, ya contohnya untuk belanja mungkin untuk saat ini udah pasti nggak tepat ya. Misalnya kita beli baju, kalau dulu contohnya misalnya punya gaji 50 juta atau 100 juta. Sekian persen kita bisa buat biaya kenakalan misalnya. Kalau aku kayak gitu kan, biaya main-mainku misalnya 40 juta, sisanya 60. Nah 60 ini gimana caranya kita buat bayar tagihan, buat transportasi gitu. Nah kalau saat ini kan semua orang mungkin udah mulai nggak mikirin buat beli baju ya. Betul. Jadi gimana ngaturnya Mas? Ya, ngomongin budgeting berarti ya. Kalau budgeting itu alokasinya, kalau financial planning yang basic, perencanaan keuangan yang dasar itu kita pasti ngomongin kebutuhan utama yang esensial, terus ada komponen hutang, dan juga pasti ada wants-nya nih. Wants ini kayak misalnya barang-barang yang sebenarnya nggak perlu kan. Itu. Mungkin jewelry, mungkin sekali-sekali boleh, mungkin ada event anniversary atau apa gitu kan. Mungkin upgrade mobil, itu juga perlu nggak perlu. Betul. Udah tersier hitungannya. Nah, di saat sini kita bilangnya sekarang namanya emergency budget. Jadi budget darurat. Artinya apa? Komponennya hilang tuh yang wants. Jadi kita hanya punya yang esensial, yang untuk sehari-hari kayak bayar air, listrik, keperluan keamanan, apartemen, rumah gitu kan. Biar pokoknya bisa makan lah. Ya kan? Dan kedua, hutang. Hutang ini baik ya. Siapa yang punya kreditan? Ayo, untung saya nggak ada kreditan. Wah, bagus tuh. Untung nggak ada, karena zaman sekarang kalau punya kredit rumah, apalagi kredit mobil, aduh kayaknya sengsara banget ya. Betul. Sementara harga mobil hancur banget. Aku punya showroom mobil, itu modalnya aja kita ngangkat mobilnya udah berapa dari berapa bulan lalu, karena kemarin showroom sempat tutup 2-3 bulan. Jadi sekarang harga jualnya aja rugi sekitar satu mobil 30-50 juta. Kalau ada 20 mobil kayaknya aduh udah stres banget gitu. Ya. Betul sekali. Jadi curhat. Jadi curhat ya. Menarik sih. Jadi ya memperhatikan sekaligus kita. Tadi ya. Betul ya, esensial. Komponen hutang ya. Kalau Mbak Barbie nggak ada bagus, kalau ada sebisa mungkin alokasikan dana sebanyak mungkin di situ. Difokusin untuk bayar tagihannya. Untungnya pemerintah juga ada memberikan bantuan. Jadi sekarang ada pemulihan ekonomi nasional, restrukturisasi kredit. Jadi kalau teman-teman yang punya KPR atau kartu kreditnya masih susah bayar gitu, ngomong aja sama lembaga keuangan ya, ke bank misalnya, saya ada kesulitan gitu. Karena kita harus proaktif. Itu ternyata tidak diberikan secara otomatis gitu. Kita harus meminta, kita harus ngaku dosa lah gitu kayak. Pengakuan dosa. Kita nggak bisa bayar. Iya betul. Saya nggak ada kerjaan nih, udah berapa bulan, income-nya nggak bisa. Jadi mungkin semampunya kira-kira bayarnya berapa. Oke. Berarti guys jangan lupa tuh untuk kita lebih aktif lagi. Yang punya cicilan langsung aja datang ke bank. Jangan datang ke rumah teman ya. Karena kalau datang ke rumah teman juga percuma ya kan. Temennya juga lagi susah semua. Oke. Itu aja ya berarti ya. Mungkin ada tambahan lain? Tambahan lain mungkin mindset sih. Jadi saya balik lagi yang paling dasar. Karena kita tahu teman-teman artis tuh usia produktifnya mirip-mirip atlet, agak pendek gitu ya. Mungkin kan ada pengaruh harus tetap terlihat ganteng, lihat cantik. Perawatannya gitu kan. Perawatan mehong ya. Bisa berapa Mbak Barbie? Aku sebulan bisa 200. Wow. Karena sekali perawatan bisa 50, 60 gitu. Kadang-kadang 100. Dan itu rutin. Oke. Jadi emang ya cantik is mahal ya. Ya betul. Karena membantu kalau udah cantik akan lebih mudah untuk job berdatangan juga. Terus ya biasa cewek kan perawatan kulit lah, infus ini, infus itu tiap minggu. Jadi ya itu kalau jadi artis biayanya tinggi memang. Ya, nah makanya pentingnya di situ adalah punya mindset yang benar, melihat uang, menyikapi uang gitu. Uangnya harus dibawa kemana nih? Betul, uang tuh sebagai resource kan. Kalau orang bilang uang tuh jahat gitu kan, membuat orang jadi jahat. Padahal menurut saya enggak, uang itu menguatkan intensi orang gitu. Orang punya uang banyak, ada yang intensinya berbagi, ada yang punya uang banyak untuk yang hal-hal yang jahat gitu kan. Nah, makanya penting untuk ngelola keuangan, punya mindset yang benar dulu, bahwa uang itu bisa membantu kita lebih bahagia. Itu paling dasar. Jadi, dan uang itu adalah
tidak selamanya datang kepada kita, ya nggak usah jauh-jauh. Corona ini membuktikan bahwa uang itu tidak datang terus-menerus, ya kan? Kita kejar-kejar uangnya nggak nongol-nongol. Betul. Ya. Gitu. Jadi mindset bener dulu itu dulu. Nah kalau udah kayak teman-teman artis Mbak Barbie ini, saran saya boleh mungkin cari teman atau cari mentor atau advisor atau planner apapun. Untuk dibantu mengelola keuangannya, karena tahu kan artis sibuk gitu kan, mungkin berangkat subuh pulang udah tengah hari, udah ganti hari gitu ya. Istirahatnya kurang, ya kan, nggak sempet mikir. Makanya mendingan mungkin alokasi sebagian duit untuk bayar fee untuk orang yang lebih ahli, tapi juga catatan saya tidak boleh tutup mata gitu. Jangan sampai udah dikasih nih, kan udah gua serahin tugasnya ke orang lain. Jangan mau kayak oke aja gitu. Harus benar-benar ikut belajar juga, ikut ngerti, tanya ini tuh kenapa dialokasiin ke sini, kenapa ini harus bayar asuransi, kenapa kayak gitu. Betul. Nah, mengenai asuransi sendiri kan sekarang ini lagi COVID nih penting banget yang namanya asuransi ya, karena katanya kalau kita kena COVID nih biayanya cukup tinggi gitu. Kalau untuk saat ini gimana untuk asuransi? Asuransi itu sebenarnya kan kita bisa bagi ya, beberapa ada jiwa, ada kesehatan gitu. Mungkin kalau kondisi sekarang yang paling mendesak buat orang punya adalah BPJS yang murah, atau kalau mau asuransi swasta yang mungkin asuransi kesehatannya. Kesehatan ya. Betul. Dan kalau saya perhatikan juga banyak perusahaan asuransi yang sudah baik, udah mulai bilang bahwa COVID-19 di cover. Saat gitu. Ini ya udah mulai di cover. Sudah mulai di cover. Jadi kalau kekhawatirannya COVID, harus pastikan ke agen asuransi atau siapapun yang menjual bahwa itu mengcover gitu. Gitu. Harus dipastikan dulu ya, jangan sampai nanti amit-amit ya tiba-tiba kita kena COVID langsung main datang aja ke rumah sakit karena udah pede kan. Ya kayak aku sendiri juga, aku sekarang lebih mengutamakan semuanya insurance gitu. Dari keluarga aku, mama aku, semua aku insurance karena sekarang kan gini, kita nggak tahu ya sampai kapan, apalagi kalau kesehatan kan biayanya cukup mahal. Tiba-tiba kita ngedrop walaupun kita punya uang banyak, kita nggak tahu nanti apa yang terjadi. Jadi penting banget untuk kalian bisa mengalokasikan dana untuk asuransi kesehatan atau jiwa ya. Karena dan asuransi investasi juga penting juga gitu. Jadi jangan cuman misalnya gini kan, banyak artis tuh menter-menter aja, pamer-pamer mobil, pamer rumah, tapi nggak punya asuransi. Banyak banget teman-temanku yang seperti itu. Ya, karena ngomongin asuransi kita ngomongin piramida keuangan. Jadi kalau ada piramida keuangan, kita paling bawah itu fondasi. Fondasi isinya apa? Dana darurat, cash flow yang positif, yang sehat, dan asuransi. Dan yang kedua, udah boleh masuk ke investasi. Jadi kalau orang udah ngomongin investasi dari awal, itu sebenarnya salah. Karena fondasinya nggak kuat. Kayak rumah, tuh gampang roboh. Sesimpel misalnya tiba-tiba didiagnosa penyakit kritis, misalnya jantung, stroke gitu. Itu biaya pengobatannya, biaya lain-lainnya karena income berhenti, itu gede banget. Udah pasti mau investasi, punya rumah, punya apa, itu dijual semua bangkrut. Jadi makanya fondasi paling penting. Nah itu dia guys, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you banget ya. Thank you Mbak Barbie sudah diundang. Terima kasih. Terima kasih. Bye.